MotoGP perlahan kembali normal usai terkena imbas pandemi COVID-19. Kini usai para penonton mulai kembali ke tribun, giliran Umbrella Girl yang bakal hadir di lintasan. Mengutip Corse.di-Moto, Umbrella Girl atau Grid Girl akan kembali menghiasi sirkuit di GP Algarve alias Portimao kedua di Algarve International Circuit, tanggal 7 November mendatang. Terakhir Umbrella Girl terlihat di GP Valencia 2019, yakni sebelum pandemi. Para gadis payung ini bertugas untuk memayungi pebalap saat di lintasan sebelum balapan dimulai. Meski demikian, jumlah Umbrella Girl di Portimao tidak akan langsung sama seperti sebelum pandemi. Jumlah Umbrella Girl bakal sangat berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berbeda dengan Formula One yang sudah tidak memakai Umbrella Girl, di MotoGP peran para gadis cantik tersebut masih dipertahankan di MotoGP karena dianggap salah satu tradisi. Mengutip Motorcycle Sports, pada 2018, Dorna Sports Carmelo Espeleta mengatakan, MotoGP akan tetap mempertahankan Umbrella Girl dan melanjutkan apa yang sudah ada. Kami akan melanjutkan seperti yang kami miliki sampai sekarang, mengikuti hukum masing-masing negara dan menghormati sponsor. Tidak mengizinkan Grid Girl akan menjadi diskriminasi pada perempuan, katanya. Pembalap andalan Repsol Honda, Marc Marquez, menyatakan dirinya sama sekali tak lagi memikirkan rasa sakit atau cedera dalam menghadapi balapan MotoGP, meski lengannya belum juga pulih. Hal ini ia katakan kepada El País, sebagai tanggapan untuk pernyataan juara dunia GP 500cc 1993, Kevin Schwantz. Pada tanggal 11 Oktober lewat MotoGP.com, Schwantz menyatakan bahwa patah tulang lengan akan membuat Marquez terus dihantui potensi cedera di sepanjang kariernya, hingga rider Spanyol itu nantinya takkan bisa lagi berkendara dengan cara yang sama. Bahkan bisa-bisa Marquez takkan lagi bisa tampil dominan seperti dulu. Cedera akan selalu ada di dalam kepala Anda dan jadi hal yang selalu Anda pikirkan, jika aku masuk ke tikungan ini terlalu dalam dan ban depan kelewat ngotot, apakah aku punya kekuatan fisik yang baik untuk menegakkan motor, apakah aku bisa melakukan apa yang biasa kulakukan seperti sebelum cedera, tutur Schwantz. Meski begitu, Marquez membantah. Walau tubuhnya belum bugar, 8 kali juara dunia ini menyatakan mentalitasnya belum berubah. Ia bahkan sudah tak lagi kepikiran soal risiko cedera, dan hanya memikirkan cara meraih hasil baik. Menurutnya, ini adalah progres yang baik demi kembali berlaga seperti dulu. Secara mental, cedera tak bikin saya melamban. Saat balapan, saya tak memikirkan apakah tubuh saya merasakan sakit lebih banyak atau sedikit. Sayalah orang pertama yang mencoba menghindari topik ini dalam pembicaraan di garasi. Jika tim saya bertanya, tentu saya menjawab. Tapi saya mencoba mengikuti mentalitas saya, ucap Marquez. Awal musim ini tak dimungkiri Marquez berjalan sangat berat, karena ia berusaha mencari limit performanya dalam kondisi lengan yang belum pulih. Namun, perlahan ia memahami bahwa tubuhnya belum siap. Hal ini justru membuatnya merasa tenang, dan terbukti kini ia justru mengoleksi 4 podium, termasuk 3 kemenangan. Tak bisa berkendara dengan gaya sendiri bikin frustrasi sampai Anda paham sendiri. Awal musim ini sangat bikin frustrasi, dan saya jadi sering jatuh, karena saya ingin berbuat lebih dari yang saya mampu. Tapi dengan cepat saya sadar, ketika Anda tak bisa melakukannya, maka Anda takkan bisa melakukannya, ungkap Marquez. Marquez pun menyatakan, jika dirinya terlalu kepikiran soal risiko-risiko yang ada, ia justru akan bertindak ceroboh. Contohnya dalam MotoGP Inggris, ketika ia bertabrakan dengan debutan Pramac Racing, Jorge Martin, pada lap pertama hingga keduanya gagal finish. Usai insiden itu, Marquez pun meminta maaf kepada Martin. Insiden itu diyakini Marquez sebagai pelajaran besar pada sisa musim ini, karena membuatnya sadar bahwa situasinya belumlah optimal untuk konsisten meraih hasil-hasil besar. Ia juga jadi belajar bahwa dirinya harus berlapang dada belum bisa kembali ikut memperebutkan gelar, yang kali ini jatuh ke tangan Fabio Quartararo. Di Silverstone, saya bertindak berlebihan dan aksi salib tak lagi terjadi seperti yang saya duga. Ini bukan karena saya tak tahu cara melakukannya, melainkan karena mencoba aksi yang kini tak bisa dilakukan. Jadi, saya harus paham situasi saya dan bersikap realistis. Saya harus menelan rasa bangga. Saat tak bisa,
Saya harus menerimanya, tutup Marquez. Pembalap monster energi Yamaha, Franco Morbidelli, tampaknya mulai lelah selalu jadi yang kedua lantaran kalah saing dengan Fabio Quartararo. Untuk itu, Morbidelli yang kini selalu setim dengan Quartararo berniat untuk tampil jauh lebih baik di MotoGP 2022 agar bisa menghentikan dominasi sang juara dunia 2021 tersebut. El Diablo julukan Quartararo sudah menyegel gelar juara dunia MotoGP 2021 pada seri balapan Emilia-Romagna 2021 pekan lalu. Meski balapan menyisakan 2 seri lagi, Quartararo menjadi pembalap asal Prancis pertama yang menyandang gelar juara dunia di kelas utama MotoGP. Dengan hasil tersebut, membuat Quartararo menjadi favorit untuk mempertahankan gelar juara dunia pada musim depan. Akan tetapi, Morbidelli menyatakan bahwa dirinya siap bersaing untuk merepotkan Quartararo. Morbidelli sendiri masih dalam masa sulit pada gelaran MotoGP 2021. Dimulai dari masalah fisik hingga adaptasinya bersama motor YCR M1. Morbidelli dan Quartararo kini telah berani kembali, keduanya telah membela tim pabrikan Yamaha. Sebelumnya pada 2019 dan 2020, keduanya juga rekan satu tim, namun berada di tim satelit Yamaha. Kini keduanya sudah resmi kembali di tim pabrikan. Akan tetapi, dengan raihan Quartararo meraih gelar juara dunia, membuat Morbidelli nampaknya tidak senang. Meski keduanya memiliki hubungan yang baik. Lebih lanjut, Morbidelli menambahkan bahwa dirinya akan fokus pada musim depan. Ia menyatakan bersiap untuk mengganggu dominasi Quartararo pada gelaran MotoGP 2022. Jika rekan setim Anda memenangkan gelar, Anda tidak akan pernah menikmatinya. Saya tentu tidak memiliki ikatan yang biasanya Anda miliki ketika Anda telah menghabiskan 1 tahun penuh atau lebih dengan sebuah tim, ucap Morbidelli, dilansir dari Tuttomotoriweb. Saya baru saja masuk. Namun, di dalam tim ada orang-orang yang sudah saya kenal dan suasana yang baik telah tercipta. Saya senang untuk Fabio dan untuk tim, tetapi saya tetap fokus pada diri saya sendiri untuk berkembang dan mungkin akan mengganggunya suatu hari nanti, tambah Morbidelli. Menarik tentunya melihat tekad Morbidelli yang menantang rekan setimnya itu. Namun, sebenarnya Morbidelli pun tak selalu di belakang Quartararo. Morbidelli nyatanya sanggup finish sebagai runner-up di MotoGP 2020 dan hanya kalah dari Joan Mir Suzuki X-Star.